Perdebatan mengenai kebebasan beragama yang dijamin oleh Sunan Kalijaga menjadi sorotan penting dalam diskusi ini. Ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara keyakinan dan politik di masa itu. Sebagai bagian dari konteks tersebut, Sunan Kalijaga terpaksa memasuki dunia politik yang sebelumnya dihindarinya untuk memastikan arah kebijakan pemerintahan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab ganda yang dimiliki oleh seorang pemimpin spiritual. Situasi ketidakstabilan setelah pengusiran Prabu Brawijaya V menjadi tantangan besar bagi pemerintah Demak Bintoro. Ini menyoroti pentingnya dukungan masyarakat dalam menjaga persatuan dan stabilitas. Perbincangan antara Prabu Brawijaya dan Sunan Kalijaga mencerminkan ketegangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan rakyat. Ini menggambarkan betapa pentingnya memiliki pemimpin yang bijaksana dan berpikir jauh ke depan. Selanjutnya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong mengungkapkan identitas mereka kepada Prabu Brawijaya, menandakan adanya pergeseran besar yang akan datang. Ini menambah dimensi mistis dalam kisah yang tengah berlangsung. Dalam ramalan yang ada, bencana diprediksi akan melanda Nusantara sebagai bentuk pemisahan antara kesadaran tinggi dan rendah. Proses ini menunjukkan perlunya transformasi spiritual di masyarakat untuk menghadapi tantangan tersebut. Keputusan Prabu Brawijaya untuk memeluk Islam mengejutkan semua pihak, termasuk Sunan Kalijaga. Situasi ini menciptakan ketegangan di kalangan penasihat dan pasukannya, yang tidak siap dengan perubahan ini. Menariknya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong mengambil sumpah untuk kembali 500 tahun kemudian. Sumpah ini menjadi bagian dari sejarah yang terus diingat oleh masyarakat Jawa hingga kini. Sunan Kalijaga meminta Prabu Brawijaya untuk menyerahkan mahkota sebagai simbol pengalihan kekuasaan. Tindakan ini mencerminkan komitmen dan rasa hormat terhadap keputusan yang diambil oleh sang raja. Peran Raja Brawijaya sangat krusial dalam menghentikan perselisihan melalui edik yang dikeluarkannya, yang mempromosikan perdamaian. Ini menjadi langkah awal untuk memulihkan stabilitas di tengah guncangan politik. Sunan Kalijaga dikenal sebagai simbol perdamaian, dan di bawah pengaruhnya, Blambangan diberikan nama baru menjadi Banyuwangi. Tindakan ini melambangkan harapan dan keberhasilan dalam proses rekonsiliasi. Prediksi Prabu Brawijaya mengenai masa depan keturunannya menunjukkan bahwa dari mereka akan muncul raja-raja besar di Jawa. Ini menandakan pentingnya garis keturunan dalam sejarah kerajaan di wilayah tersebut. Kehilangan Panembahan Senopati menjadi babak baru dalam sejarah, di mana namanya tidak lagi ditulis sebagai raja terakhir Majapahit. Ini menjadi simbol signifikan dari peralihan kekuasaan di Nusantara. Kejatuhan Majapahit tercatat dalam budaya Jawa melalui ungkapan Suryo Sengkolo, yang menggambarkan tahun peristiwa tersebut. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat menghormati dan mengingat sejarah mereka. Akhirnya, masuknya penjajah Belanda ke Nusantara pada tahun 1596 menandai semakin lemahnya kekuatan lokal setelah runtuhnya Majapahit. Ini mengubah peta kekuasaan di wilayah tersebut secara drastis.